Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A53 ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi restart atau mati hidup di logo Oppo seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, dia hanya mati hidup namun katanya kalau sambil dicas HP-nya bisa hidup normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes apakah benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas HP-nya bisa hidup normal ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk kondomnya ini ya. Oke, seperti inilah penampakan belakang dari HP Oppo A53 ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini HP-nya masih mati hidup di logo Oppo ya teman-teman. Sekarang kita tes langsung ya, apakah benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas HP-nya hidup normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes, kita cas. Memang sangat sering terjadi ya teman-teman ya untuk kasus seperti ini di HP Android ya, di Oppo, Vivo ataupun kadang Infinix ya. Oke, kita cas dulu. Kita percepat prosesnya biar tidak terlalu lama untuk proses loadingnya. Oke teman-teman ya, setelah kita percepat akhirnya dia bisa hidup ya teman-teman ya. Benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas dia hidup ya teman-teman ya. Dan sekarang kita tes untuk scroll video di YouTube ataupun TikTok ya. Kita coba apakah nanti mati. Bisa kita lihat ya, di sini untuk baterainya masih 99% ya. Dan nanti kita coba dulu kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya, karena ini nggak tahu ini masih ada kuotanya apa enggak untuk kartunya ini. Oke, ini sudah kita hidupkan kuotanya. Biasanya nggak sampai dihidupkan datanya atau internetnya, kalau nggak sambil dicas dia langsung mati teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini masih loading ya, nggak tahu ini kuota kartunya ada apa enggak. Coba saja kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Namun sebenarnya di sini sudah benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas HP-nya mau hidup ya. Kalau tadi kan kalau tanpa kita cas dia hanya mati hidup di logo Oppo ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya. Bisa kita lihat di sini WiFi sudah aktif ya, sudah tersambung. Selanjutnya kita tes, kita scroll lagi untuk di video YouTube ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, HP masih aman, tidak restart kalau sambil kita cas seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu apakah benar ini adalah Oppo A53. Kita scroll, kita buka pengaturan ya, kita cari tentang ponsel. Oke, kita tunggu, kita scroll ke bawah. Oke, kita cari dulu. Nah, ini tentang perangkat bisa kita lihat di sini untuk nama perangkatnya ya, Oppo A53 ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat Oppo A53 atau modelnya CPH 2127 dengan RAM-nya 4GB ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita tes ya, kita praktekkan apakah bisa hidup tanpa kita cas ya. Oke, kita cabut langsung casannya. Oke, kita tunggu, kita cabut. Nah, ini bisa kita lihat ya, HP-nya langsung mati ya teman-teman ya, mati hidup kembali di logo Oppo ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini juga tombol powernya rusak ya, tombol luarnya nggak ada dan tombol bagian dalamnya rusak. Di sini untuk tombol volumenya aman, tidak ada kendala. Dan biasanya ciri-ciri kalau tombolnya rusak walaupun sambil dicas dia tetap mati hidup ya teman-teman ya. Namun di sini HP-nya itu kalau sambil dicas normal berarti tidak ada kongslet atau tidak ada kendala di tombol power, namun tentunya karena tombol powernya ini rusak nanti akan kita ganti juga ya. Oke, sekarang langsung saja kita bongkar HP-nya. Ini kita menggunakan plat dan alas dari anti gores dan minyak kayu putih untuk mempermudah melunakkan lem yang ada di backdoor ya. HP-nya masih stuck di logo Oppo. Jika kalian penasaran apakah yang rusak ini tombolnya atau ada kendala yang lain, kalian bisa saja dengan mudah kalian congkel saja tombol powernya. Jika masalahnya ada di tombol power, kita buang saja ini ya, ini kitunnya ya dari tombol powernya. Kalau memang dia rusak di tombol powernya, kalau kita congkel seperti ini dia akan normal ya teman-teman ya, kalau memang tombol ya. Namun jika ada kendala lain ya tentunya dia tetap saja stuck di logo Oppo ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat ya, di sini sudah kita congkel untuk tombol powernya aman ya, walaupun dia rusak maksudnya itu tidak ngonslet, namun di sini HP-nya masih stuck di logo Oppo ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya, kita buka backdoornya, kita kasih minyak kayu putih seperti ini karena kita tanpa menggunakan blower. Oke, kita siapkan, kita oleskan di platnya lalu disesetkan di backdoornya ya. Tetap hati-hati untuk cara pembukaannya. Oke, kita percepat untuk proses pembukaan backdoornya karena hanya seperti ini saja. Setelah ada selah kita kasih anti gores, alasnya anti gores ini tinggal kita kelilingkan saja teman-teman. Oke, kita percepat sedikit prosesnya.
Oke, backdoor sudah terbuka ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka-buka bautnya, kita percepat juga untuk proses pembukaan bautnya ya, biar tidak kelamaan ya teman-teman. Oke, di sini HP belum pernah dibuka ya, karena masih ada segel dari Oppo ya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pembukaan bautnya teman-teman ya. Setelah baut terbuka, selanjutnya kita keluarkan untuk SIM tray-nya atau tempat kartunya, lalu kita buka juga frame-nya ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan untuk kartunya ya. Selanjutnya tinggal kita ambil saja frame-nya atau bingkai belakangnya nih teman-teman ya. Oke, kita buka seperti ini saja menggunakan kuku. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan. Nah, ini selanjutnya kita lepaskan juga untuk konektor baterainya, lalu kita lepaskan ini ya untuk baterainya ya, karena di sini kita akan fokus dengan baterainya teman-teman ya. Jika baterai kalian sudah ngedropan atau kembung, sebaiknya langsung saja diganti. Namun jika masih bagus, kita bisa ikuti tutorial ini atau kita sambungkan atau kita jumper saja fuse dari baterai ini ya teman-teman ya. Kita lepaskan dulu baterainya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita singkirkan dulu ini mesinnya dan kita luruskan kembali baterainya. Oke, untuk tipe baterai ini BLP 805 ya teman-teman ya. Baterainya jika kalian membeli jangan sampai ini ya, jangan sampai keliru. Kalian bisa cek di keranjang pojok video ya. Nah, ini BLP 805 ya teman-teman ya. Oke, untuk seri baterai dari HP Oppo A53 ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka stiker dari baterainya karena kita akan menjumper fuse-nya ya. Di sini baterainya masih ori, masih bagus, masih awet juga kata orangnya ya. Kita lepaskan solasinya, lalu kita jumper fuse-nya teman-teman ya. Oke, jika ada gantinya ya sebaiknya diganti untuk fuse-nya. Namun jika tidak ada, kalian bisa ikuti tutorial ini, kalian jumperkan saja langsung. Di jumper langsung bisa, dibuang fuse-nya juga bisa, tinggal di jumper saja teman-teman ya. Oke, kita buka solasinya seperti ini ya. Oke, nanti akan kita rapikan kembali setelah kita jumper atau kita solder ya. Nah, ini fuse dari baterai BLP 805 bisa kita lihat di sini untuk kodenya PLK ya teman-teman ya. Nah, ini adalah fuse dari HP Oppo A53 ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah fuse-nya. Oke, kita fokuskan kembali. Oke, udah sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, ini untuk fuse dari baterai Oppo A53 ya teman-teman ya. Tinggal kita solderkan saja, tinggal kita sambungkan menggunakan kawat jumper, atau saran saya jika memang ada gantinya atau dari baterai lain ya, kalian ambilkan saja fuse-nya, kalian bisa pasang saja teman-teman ya. Namun jika tidak ada, kalian bisa jumper langsung atau dilepas fuse-nya lalu di jumper juga nggak apa-apa, aman, tidak ada kendala sama sekali jika memang baterainya masih normal sebelumnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jumper. Oke, kita akan menjumper menggunakan kawat jumper seperti ini. Namun sebelumnya kita kasih ini ya teman-teman ya, kita kasih timah dulu di fuse-nya agar lebih mudah saat penjumperan. Untuk kawat jumpernya kita sisik dulu atau kita kerok agar lapisannya hilang ya teman-teman ya. Oke, kita kasih timah dulu ya, kebetulan timah yang lama habis, kita buka dulu. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP merek apa saja yang kendalanya sama seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kasih timah dulu ya di ininya apa di fuse-nya ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita lepaskan atau kita langsung solderkan atau dijumperkan juga nggak apa-apa. Oke, atau sebaiknya kalian bisa ganti juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, tergantung kalian saja ya. Kalau saya sudah dari dulu saya jumper saja karena males mau nyari-nyari bangkaian dari fuse ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih timah, kita kasih pinggir-pinggirnya teman-teman ya, kita akan melepasnya atau kalian jumperkan langsung juga nggak apa-apa. Oke, kita lepaskan. Selanjutnya tinggal kita jumperkan ya, kawat jumpernya ya dari titik satu ke titik satunya ya, hanya seperti itu saja teman-teman ya. Oke, jangan lupa kawat jumpernya kalian kerik dulu ya untuk membuang lapisan dari kawat jumpernya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya, satu lilitan aja sudah cukup ya. Oke, hanya seperti ini saja dan bisa kita lihat hanya seperti ini saja. Untuk metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo lainnya atau tipe lainnya atau bahkan merek lainnya ya. Kita sudah sangat sering sekali ya untuk melakukan metode ini teman-teman ya, aman, tidak ada kendala sama sekali ya. Fungsinya sama dengan fuse, ini sebenarnya fungsinya untuk memproteksi jika ada arus berlebih ya. Oke, hanya seperti ini saja ya, bisa kita lihat, hanya kita sambungkan saja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita sambungkan seperti ini saja sudah cukup. Selanjutnya kita rapikan kembali solasinya dan kita pastikan semuanya rapat ya. Ini untuk
fuse yang lama ya, kita lepaskan saja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita rapikan kembali seperti semula. Selanjutnya tinggal kita tes langsung ya teman-teman. Oke, kita percepat untuk proses pembukaannya atau perapiannya, nanti akan langsung kita pasang-pasang semua, dan untuk tombol-tombolnya nanti sekaligus kita ganti teman-teman ya. Namun kita pasang semua saja ya, karena di sini tutorialnya sebenarnya untuk mengatasi restart di HP Oppo A53 ya teman-teman ya. Oke, intinya ada di fuse-nya. Jika memang baterai kalian sudah ngedropan atau kembung, kalian bisa langsung saja ganti baterainya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk prosesnya ya biar tidak kelamaan. Kita tes langsung kita hidupkan ya teman-teman ya. Kita percepat prosesnya. Oke, bisa kita lihat di sini masih aman. Nah, ini sudah bisa hidup tanpa kita cas ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita tes langsung. Kita scroll untuk membuka video YouTube tadi ya teman-teman. Apakah mati? Kalau tadi tanpa kita cas ya, saat kita cas lalu kita cabut casannya, dia langsung mati ya. Oke, langsung saja kita tes. Kita buka video YouTube ya. Oke, kita tunggu masih proses. Oke, bisa kita lihat di sini aman, sudah tidak mati lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Oppo A53 atau untuk Oppo lainnya yang kendalanya restart atau mati hidup hanya bisa hidup kalau sambil kita cas ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP tipe Oppo apa saja atau bahkan merek apa saja yang kendalanya sama ya teman-teman ya. Mati hidup atau hanya bisa hidup kalau sambil dicas ya. Oke, di sini kita cari dulu tombolnya, ini on off nya ya, kita ganti dulu ya teman-teman ya. Oke, kita ganti, kita percepat untuk proses penggantiannya karena hanya seperti itu ya, sangat mudah sekali untuk cara mengganti on off atau fleksibel on off dari HP Oppo A53. Sekaligus kita carikan tombol luarnya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk prosesnya ya biar tidak kelamaan ya, karena sangat mudah untuk mengatasinya ya teman-teman ya, atau mengganti tombol on off dari HP Oppo A53 ini ya. Oke, jika kalian mau beli, kalian bisa cek di keranjang pada pojok video ya. Oke, kita percepat untuk prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, semua sudah terpasang dan tombolnya juga sudah kita ganti ya teman-teman ya, luar dalam ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Monggo jika kalian bertanya tentang HP, kalian bisa follow Facebook kita ya, Seni dan Teknologi juga ya teman-teman ya. Kalian follow lalu kalian inbox ya teman-teman ya. Oke, tombol-tombolnya sudah aman, sudah mudah untuk scroll video di Facebook, di TikTok juga sudah aman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Mantap. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.